الصلاة خير من النوم. الله أكبر. Teman-teman, kalian tahu nggak apa yang terjadi pada video ini? Ini adalah contoh dari kebiasaan buruk begadang sambil scroll media sosial. Padahal tubuh kita butuh istirahat yang cukup. Yuk kita coba atur pola tidur kita agar lebih sehat dan produktif. Insomnia merupakan suatu kondisi yang dicirikan dengan adanya gangguan dalam jumlah, kualitas, dan juga waktu tidur seorang individu. Nah, gangguan tidur dapat mengganggu pertumbuhan fisik, emosional, kognitif, dan juga sosial orang dewasa. Fakta tersebut menunjukkan besarnya kemungkinan dari masalah akademis, kesehatan, emosional, dan perilaku pada orang dewasa yang dapat dicegah atau diperbaiki secara signifikan melalui intervensi, yaitu memperbaiki kualitas dan kuantitas tidur. Dampaknya itu berbagai macam, ada dampak fisik dan juga dampak psikologis. Untuk dampak fisiknya, yang pertama pastinya seorang yang mengalami insomnia akan mengalami kelelahan dan juga penurunan daya tahan tubuh. Yang kedua, adanya peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Kualitas tidur yang buruk berhubungan dengan peningkatan resiko gangguan kardiovaskular. Insomnia dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam memperbaiki kerusakan pada pembuluh darah dan jantung yang pada gilirannya akan meningkatkan kemungkinan serangan jantung dan juga stroke. Nah, yang ketiga adalah gangguan kognitif. Insomnia berdampak negatif pada fungsi kognitif, termasuk perhatian, ingatan, dan juga kemampuan pengambilan keputusan. Orang yang mengalami insomnia akan seringkali kesulitan berkonsentrasi dan akan mudah lupa. Ini dapat mengganggu performa kerja dan juga kualitas seorang yang mengalami insomnia. Yang kedua adalah dampak buruk secara psikologisnya. Yang pertama, seorang yang mengalami insomnia akan mengalami kecemasan dan juga depresi. Seperti kurang tidur dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang berkontribusi pada perasaan cemas dan juga depresi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa individu dengan insomnia memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental. Hubungan ini bersifat dua arah. Insomnia dapat memperburuk gejala depresi dan juga kecemasan, sementara kondisi mental yang buruk juga dapat memperparah insomnia. Yang kedua adalah perubahan mood. Nah, teman-teman, insomnia sering menyebabkan perubahan mood yang signifikan, termasuk kemarahan dan juga frustasi. Penderita insomnia cenderung lebih sensitif terhadap stres dan juga konflik yang dapat merusak hubungan sosial mereka. Yang ketiga adanya penurunan kualitas hidup. Jelas, seorang yang mengalami insomnia akan secara keseluruhan dapat menurunkan kualitas hidup seseorang, di mana kelelahan terus-menerus mengurangi produktivitas dan kemampuan untuk menikmati aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan mental dan juga emosional seseorang yang mengalami insomnia. Dalam ajaran Islam, kesehatan dipandang sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Tidur itu sebagian dari penting dari pola hidup kita, juga diatur dalam Islam dengan prinsip yang jelas untuk menjaga keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. Terdapat beberapa poin menurut pandangan Islam tentang tidur. Yang pertama, kesehatan sebagai amanah. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan termasuk makan makanan halal dan bergizi, olahraga, serta menghindari hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, pencegahan penyakit lebih utama. Islam sangat menekankan prinsip pencegahan penyakit sebelum mengobati. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya
aman di tempat tinggalnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian poin yang ketiga itu pola hidup sehat dalam Islam. Konsumsi makanan halalan thayyiban itu Islam menganjurkan seperti di surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, hai manusia, makanlah segala yang dihasilkan dari bumi, yang halal dan yang baik-baik. Kemudian untuk menjaga kebersihan seperti diriwayatkan hadis riwayat Muslim, yaitu artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian pandangan Islam tentang tidur. Yang pertama, tidur sebagai kebutuhan fitrah manusia. Tidur merupakan kebutuhan alami manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Naba ayat 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Yang artinya, kami menjadikan tidurmu sebagai saat melepas lelah. Shadaqallahul azim. Kemudian, waktu tidur yang dianjurkan dalam Islam. Tidur malam. Rasulullah SAW menganjurkan tidur lebih awal setelah sholat isya dan bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tidur siang singkat. Tidur sejenak di siang hari sebelum sholat duhur sangat dianjurkan Rasulullah SAW untuk menyegarkan tubuh. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian posisi tidur yang dianjurkan. Posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah itu miring ke kanan. Kemudian adab tidur dalam Islam itu sebelum tidur hendaknya berwudu dan membaca doa sebelum tidur. Kemudian manfaat tidur yang sehat menurut Islam dan sains. Yang pertama itu dapat memulihkan energi. Yang kedua meningkatkan fungsi otak. Yang ketiga menjaga kesehatan jantung serta sistem kekebalan tubuh. Yang keempat mengurangi stres dan kecemasan. Tapi Islam dan preventif untuk insomnia. Poin pertama ada zikir dan doa sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan membaca doa seperti Bismika Allahumma ahya wa bismika amut untuk menyerahkan urusan kepada Allah, menciptakan ketenangan dan menguatkan tawakal. Dianjurkan juga untuk membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi untuk perlindungan. Poin kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan di sepertiga malam sebagai ibadah sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketenangan dan meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Istighfar membersihkan dosa, mengundang keberkahan dan memberikan ketenangan jiwa sebagaimana dijelaskan dalam surat Nuh 10-12. Poin keempat, pola tidur sesuai sunnah. Rasulullah SAW mencontohkan tidur lebih awal, berwudu sebelum tidur, dan berbaring menghadap kanan. Pola ini mendukung kesehatan fisik dan emosional serta mengikuti sunnah. Kesimpulannya, mengintegrasikan amalan-amalan Islami seperti zikir, doa, tahajud, dan istighfar, dan menjaga pola tidur sesuai sunnah tidak hanya memberikan ketenangan batin, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Terapi ini mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepadanya, serta menjaga tubuh dan jiwa sebagai amanah darinya. Menjaga pola tidur yang teratur dan berbaring menghadap kanan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW yang mengandung hikmah besar, baik secara spiritual maupun medis. Posisi berbaring menghadap ke kanan juga memiliki manfaat yang luar biasa. Secara medis, posisi ini membantu organ tubuh terutama jantung bekerja lebih optimal karena tidak tertimpa berat tubuh. Selain itu, posisi ini memudahkan pencernaan dan melancarkan peredaran darah. Sunnah ini menunjukkan adab seorang muslim
dalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur yang ditandai dengan membaca doa dan zikir, meningkatkan ketenangan jiwa serta menghindarkan diri dari gangguan. Dengan menjaga pola tidur sesuai sunnah ini, seorang muslim tidak hanya mengikuti jejak Rasulullah SAW, tetapi juga mendapatkan manfaat yang besar untuk kesehatan dan ketenangan hidup. Dukungan medis dan farmasi. Dakwah menawarkan solusi holistik yang menggabungkan pengobatan medis dan pendekatan secara spiritual. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, insomnia itu bisa teratasi secara alami karena jiwanya menjadi lebih tenang. Pengobatan adalah ikhtiar, tapi kesembuhan sejati hanya berasal dari Allah. Dalam perspektif Islam, insomnia perlu ditangani secara holistik dengan memadukan yang pertama, aspek medis. Menggunakan obat sesuai anjuran dokter itu bila diperlukan dengan kondisi yang akut. Namun, dengan pemahaman bahwa ini bersifat temporer. Dalam kasus akut, terapi medis sering menjadi langkah awal, termasuk penggunaan obat-obatan sedatif atau hipnotik untuk membantu penderita yang mengalami gangguan sulit tidur. Obat-obatan ini bekerja dengan melakukan penekanan aktivitas otak sehingga menimbulkan perasaan kantuk. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas obat ini hanya bersifat sementara dan memiliki efek samping seperti ketergantungan atau gangguan kognitif ringan. Yang kedua yaitu aspek spiritual. Dalam Islam, gangguan tidur itu dapat diatasi dengan mengikuti ajaran-ajaran agama yang mengarahkan pada ketenangan batin, pola hidup sehat, dan kedekatan dengan Allah. Beberapa langkah praktisnya itu yaitu meliputi yang pertama, sholat malam atau tahajud. Sholat malam, tahajud, dan doa di waktu malam dapat menenangkan jiwa dan memperbaiki koneksi spiritual kita dengan Allah yang dapat mengurangi kecemasan dan stres. Kemudian yang kedua, zikir menjelang tidur. Rasulullah SAW menganjurkan membaca zikir seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, membaca doa-doa matsurat. Doa-doa matsurat adalah kumpulan doa yang diajarkan oleh Rasulullah baik dari Al-Quran maupun hadis yang diamalkan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Membaca doa ini sebelum tidur dapat membantu menenangkan pikiran, melindungi diri dari gangguan setan, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Kemudian contoh yang terakhir yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara umum dapat memberikan ketenangan jiwa, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sebelum tidur, membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang dianjurkan, seperti awal dan akhir surat Al-Baqarah, dapat menjadi sarana introspeksi dan relaksasi pikiran. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek gaya hidup sesuai sunnah. Contohnya itu yang pertama, tidur lebih awal dan bangun untuk sholat tahajud. Kemudian berwudu sebelum tidur, tidur menghadap kiblat, menghindari makanan berat menjelang tidur, dan yang terakhir menjaga kebersihan tempat tidur.